Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bertemu lagi dengan Kang Acep, guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk belajar tentang surat pribadi, ya. Kalian tentu tidak asing dengan surat pribadi. Dan kalian kan sering juga menulis surat email dan sebagainya. Itu surat pribadi yang sudah zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu, surat pribadi itu harus ditulis dengan tangan, masukkan ke dalam amplop, diberi perangko dan dikirimkan melalui kantor pos. Itu pun sampai 2 atau 3 hari. Itu ya, kalau sekarang nggak butuh 1 menit kamu kirimkan sudah sampai. Itulah perkembangan teknologi. Tapi jangan lupa, apa sih surat pribadi itu? Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Ya, itu pengertiannya, ingat-ingat ya. Ciri-ciri surat pribadi adalah, pertama, bahasa surat pribadi itu bersifat non-formal. Artinya, kamu dapat menggunakan bahasa sehari-harimu asal orang yang kamu surat itu paham. Kamu menggunakan bahasa daerahmu, tapi orang lain tidak paham dengan bahasa daerahmu. Ya, percuma saja. Kalau gitu, gunakanlah bahasa Indonesia. Yang kedua, surat pribadi itu tidak perlu menggunakan kop surat, karena itu bukan atas nama lembaga. Ya, begitu juga tidak perlu juga menggunakan nomor surat. Nah, sahabat, untuk menulis surat pribadi itu kamu menyesuaikan dengan siapa yang akan kamu kirimi. Begitu ya. Kamu harus bisa membedakan ketika menulis surat untuk orang tuamu, untuk gurumu, atau untuk teman-teman sebayamu. Itu tentu saja bahasanya harus berbeda. Nah, format surat pribadi itu lebih bebas. Kamu bisa menggunakan ilustrasi gambar atau foto dalam surat tersebut, boleh-boleh saja. Itu kreativitas kamu ya. Nah, berikutnya adalah tentang fungsi surat pribadi. Tentu saja pertama adalah menjadi persaudaraan dan persahabatan. Barangkali kamu punya sahabat yang sudah jauh berada di kota yang berbeda, kamu bisa mengirimi surat. Begitu pula surat pribadi itu fungsinya untuk bentuk ekspresi diri. Jadi ekspresikan kerinduan kamu kepada orang tua, kepada sahabat dengan menulis surat. Dan yang ketiga adalah kamu bisa mengembangkan kemampuan berbahasa. Kamu bisa mulai belajar bagaimana merangkai kata menjadi kalimat, bagaimana merangkai kalimat menjadi paragraf yang padu. Itu dengan cara belajar menulis surat pribadi. Nah, jenis-jenis surat pribadi itu pada dasarnya ada yang bersifat tidak resmi, ada juga yang bersifat setengah resmi. Contoh untuk yang tidak resmi itu bisa kamu tujukan misalnya untuk keluarga, untuk teman, dengan tentu saja menggunakan ragam bahasa yang non formal, yang bahasa yang tidak resmi ya. Sementara itu kalau kamu ingin menulis untuk keperluan misalnya melamar pekerjaan, menulis surat permohonan, misalnya tidak masuk sekolah karena kamu ada pertandingan, itu kamu bisa menggunakan surat setengah resmi. Artinya bahasamu itu tetap harus bahasa yang formal, ya, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, berikutnya adalah struktur surat pribadi. Jadi untuk menulis surat pribadi kamu harus perhatikan, pertama adalah tanggal surat. Nih, taruhnya di sini ya. Yogyakarta, jangan lupa kotanya. Kemudian tanggal surat tahunnya. Begitu. Yang kedua adalah alamat surat. Ya, contohnya ada di sini, saudara-saudara, kamu bisa melihat contoh alamat surat. Begitu. Contohnya adalah, nah, buat Bunda tersayang. Itu contohnya ya. Jadi pada siapa kamu tujukan surat tersebut. Salam pembuka jangan lupa adalah bisa menggunakan Assalamualaikum, bisa menggunakan selamat pagi dan sebagainya, terserah kamu lah. Paragraf pembuka
adalah biasanya menggunakan paragraf yang menanyakan kabar. Misalnya, Bunda, apa kabarnya? Sehat-sehat saja kan? Dan sebagainya, itu termasuk dalam paragraf pembuka. Nah, yang intinya adalah di sini di paragraf isi. Apa sih maumu dalam surat itu, kamu bisa taruh di paragraf isi. Di sini misalnya si Alvina ingin meminta diberikan buku cara menulis naskah drama. Nah, itu intinya di situ. Kemudian jangan lupa adalah paragraf penutup ya. Paragraf penutup itu misalnya, sekian dulu Bunda. Nah, itu adalah contoh dari kalimat paragraf penutup ya. Fungsinya untuk sebagai menutup surat. Nah, tentu tadi sudah diawali dengan salam pembuka, maka diakhiri juga dengan salam penutup. Maka harus kamu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contohnya, dan juga salam baktiku, itu kalau kita ditujukan kepada orang tua ya. Nah, tidak kalah pentingnya adalah ini ya, tanda tangan dan nama penulis, itu penting. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam menulis surat. Kamu harus paham benar apa yang kamu tuliskan. Nah, itu adalah makanya perlu ada yang namanya tanda tangan dan nama penulis surat. Oke, berikutnya tugas. Jadi selama kamu belajar di rumah, tugasnya adalah pertama, buatlah surat pribadi untuk sahabatmu mengenai pencegahan corona. Kedua, buatlah surat pribadi untuk orang tuamu mengenai keinginan dan harapan masa depanmu. 3, buatlah surat pribadi untuk gurumu mengenai cara mengajar gurumu selama ini. 4, buatlah surat pribadi untuk meminta izin tidak mengikuti kegiatan belajar karena misalnya mengikuti pertandingan pencaksilat atau apapun lah alasannya ya. Yang keempat, kelima, jangan lupa kirimkan tugasmu ke acep.yoni@gmail.com. Oke, saya tunggu ya tugas-tugasnya secepatnya, jangan menunda waktu, begitu ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekhilaafannya. Saya Acep Yoni atau yang biasa disapa dengan Kang Acep. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan bisa kontak ke sini ya, 0897 3997 319. Saya terbuka untuk menerima WA Anda ya. Pokoknya kita harus saling belajar. Kalau saya tidak tahu, ya saya akan katakan tidak tahu dan saya akan mencari apa yang menyebabkan saya tidak tahu. Artinya saya juga belajar seperti kamu. Itu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hihihi.